gak ada pelanggaran, tapi diadili. Kok bisa sih? Nah, pada saat ini kita masuk pembelajaran dengan judul Iman dalam Pengadilan Kanguru. Bagaimana si Paulus nih kasih tahu ke orang-orang kalau mereka tuh nggak boleh juga menghakimi orang lain tanpa tahu kalau ada buktinya gitu loh. Dan yang aku baca juga tadi, yang aku ngerti di hadapan, jadi tentang Paulus di hadapan Festus ini, dan setelah dihadapkan kepada Festus, setelah itu Festus mengajukan untuk naik banding kepada Kaisar. Cerita Paulus dihadapkan Festus ini sangat menarik karena Festus tidak bisa membuktikan letak kesalahan Paulus. Tentu dia tidak bisa karena Paulus memang tidak melakukan pelanggaran, bahkan dia rela mati jika seandainya tuduhan yang dikatakan oleh Festus itu benar gitu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Hai, dengan aku Hascela dan temen aku Angel. Oke, hai Angel, ketemu lagi. Ketemu lagi, Cela. Minggu lalu kita udah ngebahas pelajaran Cornerstone bareng-bareng dan aku tuh rindu lagi untuk belajar Cornerstone bareng-bareng, apalagi sama Angel. Iya, bareng-bareng tuh lebih seru ya. Iya. Jadi rasanya tuh kalau sama teman sendiri jadinya lebih semangat gitu pengen belajar. Bener. Okay. Nah, pada saat ini kita masuk pembelajaran dengan judul Iman dalam Pengadilan Kanguru. Tunggu dulu. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin teman-teman Cornerstone yang ada di rumah atau yang lagi nonton Cornerstone nih, kalau misalkan kalian belum punya buku yang kayak aku pegang ini sama Angel, kalian boleh banget minta bukunya, bisa kontak langsung melalui sosial media Hope Channel atau call center Hope Channel Indonesia. Dan ingat, ini tuh gratis. Jadi kalian langsung aja hubungin dan bakal dikirim tanpa pungut biaya. Aku juga pengen deh kayaknya. Kamu pengen gak sih? Aku udah ada, Jo. Kita udah ada. Buat di rumah, buat simpen. Oh iya, boleh. Biar bisa baca-baca juga. Iya. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja ya baca ke ceritanya ya. Oke. Mungkin Hascela bisa mulai. Sebentar ya. Oh iya, mungkin bagi teman-teman juga yang belum punya buku Cornerstone bisa buka dalam Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12. Oke, aku baca ya. Oke. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dan Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam, kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya, mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahanan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri. Katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi maupun terhadap bait Allah, atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus. Katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela, tetapi jika ada yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar,
Tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Oke, ini cerita ini bagus banget ya. Bagaimana si Paulus nih kasih tahu ke orang-orang kalau mereka tuh nggak boleh juga menghakimi orang lain tanpa tahu kalau ada buktinya gitu loh. Benar. Dan yang aku baca juga tadi, yang aku ngerti di hadapan, jadi tentang Paulus di hadapan Festus ini, dan setelah dihadapkan kepada Festus, setelah itu Festus mengajukan untuk naik banding kepada Kaisar. Cerita Paulus dihadapkan Festus ini sangat menarik karena Festus tidak bisa membuktikan letak kesalahan Paulus. Tentu dia tidak bisa karena Paulus memang tidak melakukan pelanggaran, bahkan dia rela mati jika seandainya tuduhan yang dikatakan oleh Festus itu benar gitu. Oke. Nah, Oke, mungkin gak usah gimana ya, kita supaya lebih tahu lagi cerita yang ada di sini, kita langsung aja tanya ke Profesor Cornerstone dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Pengadilan kangguru adalah proses hukum yang dianggap tidak adil, bias, atau terburu-buru yang seringkali berujung pada hukuman yang berat. Aspek-aspek dari pengadilan ini mencakup persidangan yang dipandang palsu, korup, dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang benar. Konsep ini berasal dari praktik hakim keliling di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana hakim-hakim ini dibayar berdasarkan jumlah kasus yang mereka tangani. Dan dalam beberapa kasus, gaji mereka tergantung pada denda yang dikenakan kepada terdakwa. Istilah pengadilan kangguru merujuk pada gambaran hakim yang berpindah tempat dengan cepat. Lebih tertarik pada menyelesaikan sebanyak mungkin kasus daripada memastikan keadilan. Ketika Paulus berhadapan dengan tuduhan yang salah di depan Festus, dia menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi dengan mengajukan banding kepada Kaisar, yang berarti hukum Romawi akan berlaku mutlak dalam kasusnya. Baru tahu kan pengadilan kangguru istilahnya apa? Mau tahu lebih banyak informasi menarik? Saksikan terus Cornerstone. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu pelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, pada saat ini kita sudah kedatangan Pendeta Benny. Halo Pak Pendeta Benny. Apa kabar Pendeta? Baik. Puji Tuhan. Baik Pendeta. Sehat. Aman-aman semua. Aman. Iya. Nah, Pak Pendeta, kita lagi belajar pelajaran yang kelima di Triwulan 2, judulnya Iman dalam Pengadilan Kangguru. Agak apa kanggurunya bingung apa tadi ya? ngeliat judulnya kok kangguru. Nah, tapi sebelum itu kita mau baca ayat inti dulu. Kisah Para Rasul 25 ayat 8, sebaliknya Paulus membela diri katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Oke. Nah, Pak Pendeta, setelah kita tadi baca pembahasan dari cerita yang udah kita baca tadi, banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentunya yang muncul dari teman-teman mungkin yang ada di rumah dan aku sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pendeta, aku mau nanya, bagaimanakah Pendeta menggambarkan sikap dan karakter dari imam besar dan para pemimpin Yahudi dalam cerita tadi? Iya, sebelum ke sana, kita tadi sudah dengar Profesor Corner kasih tahu bagaimana pengadilan kangguru. Benar. Ya. Pengadilan kangguru itu kan bahwa hakim itu dia pindah-pindah. Karena banyak yang dilayani dia pindah-pindah. Tapi dia pindah-pindah itu gajinya itu tergantung dari berapa banyak perkara yang dia tangani. Oh. Gajinya itu juga tergantung dari denda-denda orang yang dia tangani perkaranya. Jadi kita bisa bayangkan kalau hakimnya itu ingin uangnya banyak, ingin uang banyak,
tentunya orang yang tidak bersalah pun bisa dibikin bersalah. Wah, nggak Ya, boleh. bisa dibikin denda. Aduh, udah capek-capek datang jauh-jauh, Iya, iya. gitu kan? Itu pengadilan semuanya. Kemudian di satu tempat, dia ke tempat yang lainnya dan melakukan akan hal itu. Yang penting bahwa ya kalau dia mau uangnya banyak, ya uangnya banyak, maka banyak perkara yang dia bisa dapati apa namanya dari perkara yang ditangani dengan denda untuk gaji dia ataupun untuk kehidupan dia. Korupsi dong. Iya, kalau itunya kalau Korupsi. seperti itu ya. Jadi sebanyak mungkin lah kalau istilah sekarang ada istilah mafia pengadilan gitu dan iya, sebagainya benar-benar. ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau Paulus ya dalam perkara yang memang mendapat perhatian besar pada waktu itu ya, kemudian mulai didekati ya, ini mau nggak perkaramu inikannya. Jadi Festus, sebelum Festus itu ada Felix ya. Felix itu dia hampir-hampir percaya pada waktu Paulus kasih kesaksian, dia hampir percaya tapi dia tutup hatinya, ya udahlah masuk aja penjara dulu kamu gitu ya. Jadi begitu di penjara sampai minggu lalu saya sudah ikan 2 tahun dia di pengadilan, walaupun Felix itu datang berapa kali menjenguk Paulus dengan harapan, ayo dong bayar dong, lu mau bebas nanti gitu, mau bebas ayo dong bayar dong gitu ya. Jadi tapi Paulus kan nggak mau seperti itu dia tetap. Akhirnya sampai kepada Festus. Festus mulai perjalanannya, dia kembali dulu ke Yerusalem, tanya pada imam-imam, ya ini kenapa sih perkaranya gitu kan? Imam ini kan sudah ada kedengkian, ya sudah ada kekesalan, sudah ada yang pokoknya udah nggak senang, memang nggak senang. Jadi kalau orang sudah nggak senang kan apa aja salah ya. Iya, dari yang orang dilakukan itu kan, salah ya. Iya, apa saja yang salah. Jadi mereka kayaknya jadi keadaan imam-imam itu atau pemimpin-pemimpin Yahudi itu maunya Paulus itu udahlah hukum aja. Hukum aja, memang dia bersalah dan sebagainya. Jadi ada keinginan, bahkan kalau kita baca di Alfa Omega itu, keinginan kalau bisa nih dibunuh nih Paulus juga ini. Ya, supaya mereka bisa aman, saking mereka dendamnya ya, saking mereka mau supaya semua pengikut Kristus itu habis semuanya. Jadi kalau tadi sikap dan karakter imam-imam itu ya begitu, mereka tidak mau mendengar bahwa ada pengikut Tuhan, ada pengikut Yesus yang menggambarkan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus telah penebus, Yesus sudah naik ke surga dan lain sebagainya. Itu mereka tidak mau. Dan tambah mereka itu kan tambah, orang kalau tambah lama kan dendamnya tambah dalam. Jadi itu yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mana? Udah dapat. Masih Pak Pendeta. Kalau gitu aku juga pengen nanya nih Pendeta. Nah tadi kan di sini dikatakan kalau Paulus nih lebih suka hakim yang tidak percaya daripada oleh Sanhedrin ya. Nah apakah yang dikatakan oleh hal itu mengenai integritas para pemimpin Yahudi ini? Nah juga kenapa Paulus percaya kepada hakim sekular? Iya, Paulus ini sudah tahanan, jadi bukan belum ditahan. Jadi kalau ditahan ya ngikut aja gitu kan, ikut aja apa yang dilakukan. Jadi dia tahu bahwa Festus kan datang nih, ayo kamu pengadilan, ini mau nggak? Kenapa kamu dinikahinya? Tapi Paulus bilang, ya saya nggak bersalah. Kapan saya melakukan kesalahan? Saya tidak pernah menghujat, saya tidak pernah membuat keributan mengenai bait suci dan lain sebagainya. Ya, jadi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya bisa buktikan bahwa saya tidak bersalah. Tapi kan dia bilang, kamu udah pada ribut atau saya balikin nih kamu ke Yerusalem yang imam-imam dengan kebenciannya sudah ada mau ke sana gitu kan. Akhirnya Paulus bilang, oh saya ini orang Roma juga. Karena saya orang Roma juga, saya punya hak dong untuk banding. Ya, daripada dihadiri di sini, lebih baik saya banding ke Roma. Jadi Paulus minta banding untuk itu. Nah Festus ya supaya aman, ya udah daripada ribut sini orang Yahudi ribut, di sini Paulus yang memang benar dia tahu dan sebagainya. Ya udahlah kamu banding.
Ya. Tapi kan integritas yang ditunjukkan oleh Paulus bahwa saya tidak salah gitu loh. Saya tidak salah. Lebih baik saya mengikut Tuhan dengan benar daripada saya harus mengatakan atau menyangkal Tuhan di pengadilan itu. Jadi dia memberikan satu gambaran kepada kita bahwa integritas kita pada Tuhan itu adalah integritas yang memang nyata kepada Tuhan, bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita setia kepada Tuhan. Dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu yang integritasnya mungkin ya jadi satu pertanyaan lah ya. Jadi satu pertanyaan, kenapa sih sampai mau untuk begitu ngototnya supaya Paulus dihukum gitu ya. Kenapa sih mau juga, kan itu jadi bandingkan dengan kayaknya ini orang memang nggak salah gitu kan. Mereka kan bisa menyimak dan mempelajari secara objektif perkara yang ada. Tapi mereka kan tidak punya itu. Jadi integritas yang dimiliki oleh Paulus tetap, saya harus tetap setia kepada Tuhan apapun, walaupun dalam suasana yang tidak baik dalam pengadilan pada saat itu. Oke, langsung aja Pendeta, aku mau nanya pertanyaan selanjutnya. Apakah kualitas Paulus dibuat menjadi jelas karena ia diperlakukan tidak begitu adil, dan jika memang benar bahwa kesulitan itu mengungkapkan warna sejati diri kita, apakah yang diungkapkan oleh kesulitan ini mengenai Paulus? Iya, kita nih kalau tiba-tiba dituduh, kamu lakukan di padang kita enggak, biasanya kita langsung Terkejut. Enggak, makanya gitu kan. Kita langsung membela diri. Ya, kalau perlu fisik deh main gitu ya. Fisik main. Saking kita ingin menjaga kita punya nama baik. Nama baik, kita punya harga diri yang ada bagi kita. Paulus juga sebenarnya demikian ya. Dia ingin menjaga bahwa memang dia tidak bersalah, dia tidak melakukan dengan adil. Dia punya prinsip, mungkin sebagaimana pelajaran kita katakan, kegelapan itu hanya bisa dikalahkan dengan terang. Betul. Ya, dengan terang. Sedikit terang pun itu akan menghilangkan kegelapan yang ada. Betul, benar. Ya, jadi dia berikan bahwa saya tidak melakukan kesalahan, ya, tidak ada kesalahan yang saya lakukan, baik kepada orang-orang Yahudi, baik kepada hal-hal lainnya, baik kepada kehidupan di bait suci dan lain sebagainya. Dia hanya menggambarkan bahwa ini sebenarnya. Jadi dia tidak ingin ada satu perlakuan yang tidak baik. Yang penting dia lakukan itu dengan tulus. Ya. Jadi apa yang kita bisa dapatkan sebenarnya bahwa kita juga jangan, wah kalau udah ini udahlah sekalian ribut-ribut sekalian gitu. Ya. Padahal kita tahu bahwa itu tidak akan menghilangkan tuduhan, bahkan jangan-jangan jadi kita yang salah. Benar. Ya. Nah, bagaimana juga kita kalau lihat orang yang bersalah, ya kita harus pintar-pintar juga mengatakan untuk mereka supaya berbalik. Tapi kalau tidak salah, kita juga harus mengakui bahwa enggak kok, kamu memang nggak salah. Iya, benar. Oke, Pak Pendeta. Terima kasih, Pak Pendeta. Oke, Pendeta, aku pengen tahu nih, apa sih pelajaran kehidupan yang kita dapat dari pelajaran yang sudah kita bahas tadi? Ya, dalam pelajaran kita saat ini memberikan pada kita, mari kita katakan yang benar itu benar. Walaupun dengan cara-cara yang harus, Paulus kan pintar ya. Maksud saya pintarnya, dia tidak langsung dari awal, saya orang Roma, pengadilan di Roma aja. Enggak. Dia pelan. Sampai pada titiknya memang perlu sampai harus menunjukkan siapa dirinya, baru dia tunjukkan siapa dirinya, bahwa dia juga keturunan daripada Roma juga. Jadi dia melakukan akan hal itu. Kita juga dengan demikian, kalau kita memang ya terang kita akan bercahaya kok di tengah kegelapan lainnya. Jadi jangan pernah takut untuk memberitakan siapa Tuhan, untuk memberitakan mana yang benar, walaupun kadang-kala orang menangkapnya dengan salah, ya. Benar. Tapi tetap saja lakukan mana yang baik yang bisa kita lakukan. Amin. Benar, Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan-penjelasan dan jawaban-jawaban yang telah Pak Pendeta berikan. Oke. Kita langsung aja lanjut untuk dengerin pendapat-pendapat dari teman-teman kita melalui segmen Apakah Pendapatmu? Halo, nama saya Marcelo Christian Hunua. Saya kelas 10-3 dan saya sekolah di perguruan Advent Salemba.
Halo, nama saya Michelle Andrea Panjaitan, biasa dipanggil Michelle. Saat ini saya berada di kelas 10 dan saya berasal dari perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Ramotita Mombolon, saya kelas 10-1 dan saya berada di sekolah perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Ariela Jekolin Eleora Luhukai. Saya berasal dari perguruan Advent Salemba dan berada di kelas 10. Perkenalkan, nama saya Tabita Rachel Sabatini, saya dari kelas 10-3. Saya berasal dari perguruan Advent Salemba. Oke, jadi menurut saya kalau kita dituduh atau difitnah oleh orang lain, pertama kita sebagai umat yang beriman dan saya sendiri merasa bahwa saya harus berdoa dulu kepada Tuhan. Setelah saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun saya. Dan ketika saya berdoa, saya pastikan bahwa Tuhan dapat membantu saya. Dan ketika saya berdoa, setelah itu pasti saya dapat merasakan bahwa Tuhan dapat menuntun saya. Dan saya berkepala dingin untuk dapat tidak marah kepada orang yang menuduh saya atau memfitnah saya. Jadi setelah itu mungkin saya bisa mencari tahu siapa yang menuduh saya atau yang memfitnah saya. Kemudian saya mungkin bisa mengajak dia atau orang tersebut untuk bertemu tetap dengan mata. Dan juga setelah itu kita bisa membicarakan baik-baik dan meminta juga pertolongan dari Tuhan supaya orang tersebut dapat menerima tuduhan atau yang dia fitnahkan kepada saya itu salah dan dapat mengklarifikasikan kebenaran yang ada. Mungkin itu dari saya. Menurut saya, sebagai orang Kristen, akan lebih baik bagi kita untuk tetap diam dan menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dan sambil menunggu waktu itu datang, akan sangat baik bagi kita untuk mendoakan mereka. Menurut saya, ketika kita difitnah orang lain, saya pertama-tama ingin berdoa dulu untuk meminta bantuan dari Tuhan apa yang saya lakukan dan untuk menerima ketenangan. Dan setelah itu mungkin saya masih bersikap seperti biasa dan juga saya menunggu waktu agar mungkin saya bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada orang-orang lain. Dan juga saya mungkin ingin bertemu dengan orang yang memfitnah saya untuk saling berbicara tentang mengapa dia berkata seperti demikian, dan mungkin kita akan berdoa bersama agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Tentu sebagai orang Kristen, langkah pertama yang akan saya ambil adalah mengambil waktu sejenak untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar dapat melewati tuduhan ini dengan sabar dan tenang agar tidak memperburuk situasi yang sudah terjadi. Setelah itu, saya akan menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dan jika saya tahu siapa di balik tuduhan tersebut, maka saya akan mengampuni mereka dengan hati yang lapang dada. Menurut saya, kita harus menyadari sikap kita bahwa apakah kita telah melakukan kesalahan sehingga orang lain telah memfitnah kita. Dan setelah itu kita jangan terpancing emosi, karena jika kita gampang terpancing emosi, kita akan memperkeruh suasana. Oleh karena itu, hal yang terpenting kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan agar kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan kepala dingin. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah dengerin nih pendapat-pendapat dari teman-teman kita, beberapa teman-teman kita, dan memang tuh pendapat mereka tuh bagus-bagus ya. Iya. Tapi sekarang kita juga pengen tahu nih pendapat dari Pak Pendeta dan Angel. Angel dulu ya. Angel. Ya udah, oke. Menurut kamu, gimana nih seharusnya kalau kita sebagai orang Kristen merespon atau bertindak kalau misalkan kita dihadapkan dengan tuduhan yang tidak benar saat kita difitnah oleh orang lain? Kalau menurut aku, kalau kita dituduh,
lebih baik kita jangan langsung marah. Biasanya kan orang-orang langsung emosi ya, langsung bilang enggak kok enggak. Nah lebih baik kita tuh langsung kasih tahu yang sebenarnya gitu, mau itu buruk atau baik ya lebih baik kasih tahu supaya nggak ada salah paham. Gitu. Tapi kamu nggak marah ya Jel ya kalau misalkan dituduh ya? Enggak sih, enggak. Oke. Kalau pendeta gimana pendeta? Iya, kalau fitnah itu kan bagi kita kadang-kadang itu udah makanan udah sehari-hari. Enggak sih. Tapi tetap aja pas ini kita sakit hati juga. Iya benar. Jadi berusaha untuk lakukan bahwa toh yang saya lakukan benar kok. Iya. Yang saya lakukan bukan seperti mana yang mereka fitnahkan. Untuk menangkal fitnah itu, ya mari kita lakukan hal-hal yang baik. Ya, hal yang baik. Orang juga tahu nanti, orang juga tahu kok kalau bahasanya orang juga tahu siapa gue kok. Seperti itu. Biar orang yang menilai gitu. Iya. Oke pendeta, kita nggak kerasa nih udah di akhir pembahasan kita mengenai pelajaran ini, dan pendeta boleh kasih kesimpulan tentang pelajaran kita. Iya, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini adalah bahwa iman dalam pengadilan kangguru, ya, pengadilan itu selalu identik dari dulu sampai sekarang ini juga mungkin ya dengan perkara uang, ya. Jadi kadang-kala tidak lagi melihat benar dan salah. Tetapi entah bagaimanapun itu, mari kita tetap berdiri dalam iman kita. Kita yakin bahwa kalaupun datang kegelapan, pelajaran sahabat kita katakan, kegelapan itu ada, maka kita harus yakin bahwa ada terang yang akan menyinari dan menghalau semua kegelapan itu. Kegelapan tidak pernah hilang dengan kegelapan, bahkan tambah gelap. Bahkan tambah gelap. Jadi jangan fitnah, balas lagi dengan fitnah. Itu akan tambah gelap. Ya, tapi kalau fitnah, kita akan berikan keterangan, kita akan berikan hal-hal yang baik, maka orang akan melihat terang itu yang akan menghilangkan kegelapan yang ada dalam berita-berita dan lain sebagainya. Jadi kita diajak, mari kita tetap dalam iman kita percaya melakukan tetap hal yang baik, membantu orang lain dan lain sebagainya. Walaupun orang ngomong apa, orang nantinya akan tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Baiklah, kalau begitu Pak Pendeta, kami meminta Pak Pendeta untuk berdoa, untuk mendoakan teman-teman yang ada di rumah ataupun teman-teman yang ada di sini. Baik, kita berdoa. Allah Tuhan kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui pelajaran pada saat ini. Biarlah masing-masing kami tetap teguh dalam iman kepercayaan kami tetap melakukan hal yang baik. Walau mungkin ada berita-berita buruk, bahkan fitnah sekalipun dengan apa yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kami, memberikan hikmat akal budi, agar kami boleh melakukan hal-hal yang baik dan tidak terjerumus dalam fitnah-fitnah lainnya. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam pendidikan maupun tugas-tugas lainnya. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, sampai ketemu lagi dan yang selalu setia untuk belajar bersama kita dalam tentang firman Tuhan dalam Cornerstone Connection.